Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Aquatica Surah Swimming menggunakan metode AWCS dan Smart PLS. Sistem Aquatica Surah Swimming digunakan untuk membantu pengolahan kursus renang seperti pengaturan jadwal, absensi, pembayaran, serta laporan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kepuasan untuk mengetahui apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna atau memberikan manfaat yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem Aquatica Surah Swimming. Yang kedua, menguji pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, konten, dan keamanan terhadap kepuasan pengguna. Yang ketiga, mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, dasar teori AWCS dan Smart PLS. Metode AWCS digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna berdasarkan pengalaman mereka saat menggunakan sistem. Sedangkan Smart PLS digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian melalui pendekatan serta metode dalam memilih. Karena fleksibel dan lebih cocok digunakan untuk penelitian dengan beberapa variabel independen. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Asmida Natasha Purwanto. Pada penelitian ini, kami menguji 5 variabel, yaitu kemudahan penggunaan, kemanfaatan konten, keakuratan, dan keamanan terhadap kepuasan pengguna sebagai variabel utama. Berikutnya, pada model Smart PLS ini, semua variabel X diarahkan ke Y, yaitu kepuasan pengguna, dan masing-masing variabel diukur menggunakan 5 indikator. Berikutnya, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan Smart PLS. Berikutnya, skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju untuk mengukur persepsi responden. Data diperoleh dari 30 responden dengan total 30 indikator dan tidak terdapat missing value sehingga data dapat langsung dianalisis. Setiap variabel memiliki 5 indikator, yaitu X1 kemudahan pengguna sebanyak 5 indikator, X2 kemanfaatan sebanyak 5 indikator, X3 konten 5 indikator, X5 keamanan indikator, dan Y1 kepuasan pengguna 5 indikator. Sehingga total seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah 30. Baik, untuk tahapan analisis Smart PLS akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Iqrah Fauzan Akbar. Dan langsung saja di sini kita lihat tahapan analisis dimulai dari menyiapkan data, kuesioner di Excel, kemudian data diimport ke Smart PLS yang setelah itu akan dibuat model penelitian sesuai dengan hubungan variabel. Nah, PLS algorithm digunakan untuk menguji outer model, sedangkan bootstrapping digunakan untuk menguji inner model atau hubungan antar variabel. Next. Nah, jadi kita lihat di uji outer model. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan sudah valid dan reliable dengan mengukur variabelnya. Pada tahap ini dilakukan uji outer loading, convex alpha, dan composite reliability F dan HTMT. Next. Nah, selanjutnya di sini kita lihat berdasarkan hasil outer loading, seluruh indikator memiliki nilai lebih dari 0,70, yang artinya setiap indikator mampu menjelaskan variabelnya masing-masing dengan baik. Nah, nilai terendah terdapat pada X2,3 sebesar 0,7707. Namun, nilai tersebut masih dapat memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, tidak ada indikator yang perlu dihapus. Next. Nah, sini kita lihat pada hasil construct reliability dan validity. Seluruh variabelnya di sini memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability di atas 0,70.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa indikator pada masing-masing variabel memiliki konsistensi yang baik. Selain itu, pada AVE seluruh variabelnya lebih dari 0,50 sehingga validitas konvergennya terpenuhi. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hasil HTMT, di mana HTMT ini digunakan untuk menguji validitas diskriminan, yaitu memastikan bahwa setiap variabel berbeda dengan variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90, dengan nilai tertingginya itu adalah 0,55, sehingga model dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Next. Setelah kita mengetahui nilai HTMT, selanjutnya kita akan mengecek nilai outer modelnya, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Selanjutnya itu analisis inner model. Di sini kita menggunakan yang akan kita lihat itu adalah R-square, F-square, P coefficient, T statistik, dan P-value. Selanjutnya yaitu nilai R-square sebesar 0,809. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan, kemanfaatan, konten, keakuratan, dan keamanan mampu menjelaskan kepuasan pengguna sebesar 80,9%. Sisanya sebesar 19,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Next. Untuk selanjutnya yaitu F-square. F-square digunakan untuk melihat besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan pengguna. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh variabel memiliki nilai F-square di atas 0,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabelnya itu memiliki pengaruh yang besar. Nilai terbesar terdapat pada variabel keakuratan, yaitu sebesar 1,228. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu hasil bootstrapping. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril dengan NIM F1G1230009. Nah, bootstrapping digunakan untuk menguji apakah hubungan antar variabel signifikan atau tidak. Hubungan dikatakan signifikan apabila nilai T static lebih dari 1,96 dan P-value kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil bootstrapping, seluruh hubungan antar variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Selanjutnya ada hasil path confidence. Berdasarkan hasil path coefficient, seluruh hubungan memiliki nilai p-value di bawah 0,05 dan t-static di atas 1,96. Artinya seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah keakuratan dengan koefisien sebesar 0,498. Selanjutnya ada tabel keputusan hipotesis. Tabel ini menunjukkan hasil keputusan hipotesis. Seluruh hipotesis diterima karena memiliki t-static lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Dari nilai koefisien, pengaruh terbesar terdapat pada variabel keakuratan terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Namun, variabel yang paling dominan adalah keakuratan. Hal ini berarti pengguna merasa puas apabila data dalam sistem seperti jadwal, absensi, pembayaran, dan juga informasi pengguna ditampilkan secara tepat dan sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya, adapun saran dari penelitian ini adalah sistem perlu terus menjaga keakuratan data karena variabel ini memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna. Selain itu, keamanan, konten, kemudahan pengguna, dan kemanfaatan sistem juga perlu terus ditingkatkan agar sistem semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikianlah presentasi daripada kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.